selamat datang di pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang vertebrata mamalia. Sebenarnya apa sih mamalia itu? Mamalia adalah hewan bertulang belakang yang memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Mamalia dapat hidup di darat, air, bahkan ada yang dapat terbang. Nah, contoh hewan mamalia apa saja ya? Nah, contoh hewan mamalia ada kucing, gajah, sapi, harimau, kelawar, dan orangutan. Ini merupakan kelompok hewan yang sangat beragam dengan ribuan spesies tersebar di seluruh dunia. Nah, ciri-ciri vertebrata dari mamalia itu ada banyak banget. Salah satunya adalah ciri-cirinya memiliki tulang belakang, memiliki tubuh ditutupi rambut atau bulu, bernapas menggunakan paru-paru, berada di suhu panas atau suhu tetap stabil. Nah, lalu memiliki kelenjar susu yang menyusui buat anaknya. Sebagian besar berkembang biak dengan melahirkan atau memiliki jantung dengan 4 ruang, memiliki telinga luar membantu pendengaran. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar tentang habitat dan persebarannya. Apa sih itu habitat? Habitat adalah tempat tinggal hewan untuk mencari makanan, berlindung, dan berkembang biak. Mamalia hidup di berbagai tempat, antara lain salah satunya adalah hutan tropis. Hutan tropis tempat hidup orangutan, harimau, dan bekantan. Sedangkan padang rumput tempat hidup gajah, zebra, dan singa. Dan di sini juga ada tempat gurun, tempat hidup unta yang mampu bertahan dengan sedikit air. Lalu ada daerah kutub, tempat hidup beruang kutub yang memiliki bulu dan lemak tebal untuk melindungi tubuh dari dingin. Nah, yang terakhir apa itu, Kak? Yang terakhir adalah tempat laut, tempat hidup paus dan lumba-lumba. Walaupun hidup di air, mereka tetap bernapas menggunakan paru-paru ya. Nah, itu dia habitat dan tempat hidup mereka. Lalu yang terakhir adalah mamalia tersebar di hampir seluruh dunia termasuk di Indonesia. Contohnya orangutan yang ada di Kalimantan dan Sumatera, badak Jawa yang ada di ujung kulon, serta anoa yang ada di Sulawesi. Jika di hari ini kita akan belajar hewan vertebrata mamalia. Nih, kakak mau kasih lihat nih hewan mamalia. Salah satunya adalah gajah Sumatera. Nih, dari gajah Sumatera ini mempunyai nama size yaitu Elephas maximus sumatranus. Nih, dari ciri-ciri gajah Sumatera ini adalah gajah ini memiliki 5 kuku kaki di depan dan 4 kuku kaki di belakang. Apalagi nih ciri-ciri dari gajah Sumatera? Gajah Sumatera itu memiliki telinga lebih lebar sampai melewati dari lehernya. Nih, kira-kira gajah Sumatera ini pemakan apa ya, Kak? Nih, gajah Sumatera ini hewan pemakan herbivora. Apa sih itu herbivora? Hewan pemakan tumbuhan, daunan, ranting, buah-buahan, umbi-umbian. Kita akan membahas berapa sih berat dari gajah tersebut. Nah, kira-kira berat dari gajah itu 3-5 ton. Dan tingginya berapa sih, Kak? Tingginya itu kira-kira 2-3 meter. Nah, apa sih, Kak, perbedaan dari gajah jantan dan gajah betina? Nah, perbedaan dari gajah jantan itu mempunyai rading yang berwarna putih, sedangkan gajah betina itu mempunyai kaling. Nah, habitat dari hewan gajah itu terdapat di hutan dataran rendah, hutan gambut. Oke, baiklah. Ini hewan dari yang kakak jelasin semua. Nah, selanjutnya di sini kakak bakalan nunjukin satu hewan vertebrata atau mamalia, yaitu karakal atau bahasa lainnya karakal. Nah, biasanya karakal ini habitatnya itu ada di padang rumput, sabana, semak belukar, atau hutan. Nah, teman-teman, karakal ini lama hidupnya itu 10 tahun di alam liar dan 20 tahun di penangkaran.
Nah, selanjutnya di sini kakak akan ngasih tahu ciri-ciri karakal. Yang pertama, karakal memiliki telinga yang panjang. Dan yang kedua, karakal juga memiliki mata yang besar. Dan yang ketiga, karakal mempunyai berat mencapai 7-18 kg. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya makanan favorit mereka? Hewan mamalia ini termasuk omnivora, artinya mereka pemakan segalanya. Nah, biasanya mereka makan buah-buahan hutan, pucuk daun, tapi kadang mereka juga makan serangga dan hewan kecil. Nah, lalu gimana ya cara berkembang biaknya? Nah, seperti mayoritas mamalia lainnya, mereka berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Induknya akan mengandung, lalu melahirkan, setelah itu menyusui. Nah, kalian tahu tidak, mamalia ini punya cara adaptasi yang hebat banget untuk bertahan hidup di hutan. Mereka memiliki ekor yang sangat panjang dan kuat yang berfungsi seperti tangan kelima untuk mencengkeram dahan pohon saat memanjat. Cakar mereka juga melengkung tajam. Bentuk adaptasi fisik ini membantu mereka agar tidak mudah jatuh dari pohon yang sangat tinggi. Nah, di dalam hutan, mamalia pemakan buah punya peran yang sangat amat penting loh. Menurut peneliti dari jurnal media Konferensi Kartono 2015, mamalia bertindak sebagai penyebar biji tanaman. Saat mereka makan, lalu berjalan jauh, biji buah yang mereka buang lewat kotoran akan tumbuh menjadi pohon-pohon baru di hutan. Jadi, mereka adalah petani alami yang menjaga hutan kita tetap hijau. Tidak hanya itu, hewan juga berperan sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, hewan pemangsa seperti harimau atau serigala lain agar tidak berlebihan. Jika jumlah mangsa terlalu banyak, tumbuhan bisa habis dimakan dan ekosistem menjadi rusak. Dengan adanya predator, keseimbangan alam akan tetap terjaga. Selain itu, beberapa hewan seperti lebah, kupu-kupu, dan burung juga berperan sebagai penyerbuk alami. Mereka membantu proses penyerbukan bunga sehingga tumbuhan dapat berkembang biak dan menghasilkan buah-buahan. Tanpa bantuan hewan-hewan ini, banyak tumbuhan akan sulit berkembang biak. Nah, selanjutnya, hewan juga membantu dalam proses penguraian. Contohnya, cacing tanah dan rayap membantu menghancurkan sisa makhluk hidup menjadi zat yang menyuburkan tanah. Tanah yang subur itu kemudian membantu tumbuhan bertumbuh jadi lebih baik lagi. Nah, dari semua peran tersebut, kita bisa melihat bahwa hewan sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem. Tanpa hewan, alam bisa kehilangan keseimbangan dan kehidupan makhluk hidup lainnya pun akan terganggu. Nah, adik-adik, hewan adalah bagian penting dari kehidupan di bumi. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia loh. Namun pada saat ini banyak hewan yang terancam punah akibat berbagai aktivitas manusia. Kelestarian hewan berarti menjaga agar populasi hewan tetap hidup dan berkembang di habitatnya. Jika hewan punah, keseimbangan ekosistem bisa terganggu dan berdampak pada kehidupan manusia. Nah, caranya agar hewan tidak punah dengan melakukan upaya pelestarian. Nah, upaya pelestarian sendiri itu di Indonesia ini sangat penting perannya, mengingat negara ini adalah rumah bagi 31.750 spesies flora dan fauna, termasuk 17% spesies burung dunia dan 12% mamalia. Sayangnya Indonesia juga menempati peringkat ke-6
dengan tingkat kepunahan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, sebenarnya pemerintah sudah menetapkan 46 juta hektar kawasan konservasi yang melindungi 904 spesies. Berikut beberapa ancaman utama terhadap kelestarian hewan. Pertama, ada kerusakan habitat. Seperti yang kita tahu, sekarang ini penebangan hutan dan pembangunan semakin marak terjadi. Hal ini menyebabkan banyak hewan kehilangan tempat tinggalnya. Mereka jadi kesulitan mencari makan loh, bahkan tidak punya tempat untuk bertahan lagi. Kedua, ada perburuan dan perdagangan ilegal. Nah, banyak hewan diburu secara liar untuk dijual, baik dijadikan peliharaan maupun diambil bagian tubuhnya. Hal ini tentu membuat jumlah hewan semakin berkurang dan beberapa spesies menjadi langka. Lalu yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Seperti yang kita sudah sering lihat, laut yang dipenuhi sampah dan udara yang tercemar. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat merusak habitat dan hewan dan bahkan bisa mengancam kehidupan mereka loh. Dan yang keempat ada perubahan iklim. Perubahan suhu yang tidak menentu, lalu mencairnya es di kutub, serta cuaca ekstrim membuat hewan sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Akibatnya banyak hewan yang tidak mampu bertahan hidup. Nah, lalu sebenarnya ini juga bisa disebut sebagai seleksi alam secara tidak langsung. Lalu yang terakhir ada eksploitasi berlebihan, yaitu pengambilan hewan secara berlebihan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keperluan banyak orang atau bisa disebut dengan penjualan, yang menyebabkan populasi bisa menurun drastis. Nah, untuk mencegah dampak yang tadi, dampak jika hewan punah, maka kita perlu melakukan upaya pelestarian hewan. Pertama, kita bisa melakukan konservasi in situ, yaitu upaya melindungi hewan langsung di habitat aslinya. Contohnya seperti di Taman Nasional atau Suaka Marga Satwa, serta cagar alam. Dengan cara ini, hewan bisa tetap hidup di lingkungan alamnya tanpa terganggu. Yang kedua, ada konservasi ex situ. Berbeda dari yang tadi, ex situ ini artinya di luar habitat aslinya. Nah, seperti membuat kebun binatang atau tempat penangkaran. Tujuannya untuk melindungi dan mengembangbiakkan hewan, terutama yang sudah langka. Ketiga, ada restorasi habitat. Seperti yang sudah kita tahu dari yang tadi kita bahas, sudah banyak hutan yang gundul. Nah, maka dari itu restorasi habitat ini diperlukan untuk penanaman kembali serta penghijauan agar hewan bisa kembali ke rumah mereka dan bisa berkembang biak di sana kembali. Lalu yang terakhir ada mengurangi polusi dan menjaga lingkungan. Nah, hal sederhana seperti ini sebenarnya tidak perlu jauh-jauh. Kita sendiri harus punya kesadaran sendiri adik-adik untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena itu sangat penting dan bisa membantu keseimbangan alam lainnya. Nah, tapi yang paling penting itu meningkatkan kesadaran di antara kita agar masyarakat bisa teredukasi dengan upaya pelestarian ini. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke tahap terakhir, yaitu fun fact tentang mamalia. Apa aja sih fun fact tentang mamalia? Pertama, ternyata paus biru adalah hewan mamalia laut terbesar di bumi, bahkan lebih besar dari dinosaurus, dan jantungnya saja bisa sebesar mobil kecil loh. Lalu yang kedua, gajah bisa mengenali dirinya di cermin. Nah, for your information, gak semua hewan bisa melakukan ini. Ini tanda kalau misalkan gajah itu punya kecerdasan yang tinggi. Yang ketiga, ternyata bulu beruang itu tuh sebenarnya transparan loh, bukan putih. Ini beruang kutub ya. Nah, yang bikin terlihat putih itu karena hamparan salju serta cahaya dari matahari yang memantul ke kulitnya. Lalu yang keempat,
Fun fact tentang jerapah, ternyata jerapah juga bertarung menggunakan leher panjangnya untuk mempertahankan atau merebut sesuatu. Lalu yang terakhir, yang kelima, anjing ternyata bisa mencium bau penyakit manusia, bahkan bisa mendeteksi kanker atau diabetes hanya dari bau tubuh kita loh. Jadi adik-adik, dari semua yang sudah kita bahas, kita bisa tahu kalau hewan mamalia itu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan dan ekosistem. Mulai dari ciri-cirinya, habitatnya, cara berkembang biaknya, sampai peran di dalam alam. Semuanya saling berkaitan. Nah, jadi mamalia bukan cuma sekedar hewan biasa, tapi juga bagian penting dari rantai kehidupan. Namun saat ini banyak mamalia yang terancam akibat kerusakan habitat, perburuan liar, serta kerusakan yang dibuat oleh manusia. Nah, bukan tidak mungkin banyak spesies mamalia yang akan punah. Jadi, oleh karena itu, kita sebagai manusia harus ikut berperan dalam menjaga kelestarian. Mulai dari hal kecil seperti menjaga lingkungan, hingga mendukung upaya pelestarian yang ada. Nah, pada akhirnya, menjaga hewan berarti juga menjaga keseimbangan alam dan masa depan kita sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah! And it's not a starless sky. My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Mamalia. Nah, jadi vertebrata ada fun fact aja apa aja sih? Alhamdulillah kita udah selesai ngerjain ujian UAS. Aduh, sumpah. Sampai muka kita pucet. Baterai kita spill baterai dari 50% sampai 8%. Dari 100% sampai berapa tadi gue? Gue lupa. Spill baterai dari 70% ke 35%.